Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Regina Apriani, Stambuk A3511946. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan materi tentang presipitasi. Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Presipitasi adalah peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, yaitu perubahan bentuk uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat proses kondensasi. Pengertian menurut para ahli, Ersin Seihan 1977 mengemukakan bahwa curah hujan adalah fenomena alam yang bentuknya sering dinyatakan sebagai cairan yang menumpuk di permukaan bumi ketika tidak ada kerugian. Chai Asdak 2010 mengemukakan bahwa curah hujan adalah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga laut dalam berbagai bentuk, yaitu hujan di daerah tropis dan salju di daerah yang beriklim sedang. Wibowo dan kawan-kawan 2015 mengemukakan bahwa curah hujan adalah peristiwa di mana air jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Bentuk air yang jatuh ke bumi dapat berupa salju, hujan, kabut, dan juga embun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Kelembaban relatif adalah perbandingan antara massa uap dalam suatu satuan volume dan massa uap yang jenuh dalam satuan volume ini pada suhu yang sama. Kelembaban relatif ini biasanya disebut kelembaban. Salah satu fungsi utama kelembaban udara adalah sebagai lapisan pelindung permukaan bumi. Kelembaban udara dapat menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan sekurang-kurangnya setengah radiasi matahari gelombang panjang dari permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari. Energi matahari, seperti telah disebutkan di muka bawah, energi matahari adalah mesin yang mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi. Ia juga bersifat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan angin. Suhu udara, yang biasa disebut suhu udara adalah suhu yang diukur dengan termometer dalam sangkar meteorologi 1,20 sampai 1,50 meter di atas permukaan tanah. Makin tinggi level elevasi pengamatan di atas permukaan laut, maka suhu udara makin rendah. Peristiwa ini disebut pengurangan suhu terhadap yang besarnya disebut laju pengurangan suhu bertahap. Jenis-jenis presipitasi. 1. Hujan. Hujan sering diartikan sebagai seluruh cairan yang jatuh dari awan di langit. Hujan sering digambarkan sebagai tetesan air yang berjumlah 0,5 mm atau lebih. Tetesan air hujan yang kurang dari setengah milimeter ini diartikan sebagai gerimis. 2. Salju. Fenomena turunnya salju ini terjadi hampir setiap kali ada hujan. Akan tetapi, salju kerap mencair duluan sebelum sampai ke permukaan bumi. Hal ini merupakan salah satu bentuk precipitation ke dalam bentuk Viagra atau butiran air es yang jatuh dari awan. Salju biasanya terlihat bersama dengan awan cirrus yang tinggi, tipis, dan juga lemah. Terkadang salju akan jatuh saat suhu atmosfer berada di atas titik beku.
Namun, ada juga sebagian besar yang terjadi di udara dengan titik beku yang rendah. 3. Hujan es. Hail atau hujan es merupakan sebuah bola es seukuran kepalan tangan yang terbentuk dari adanya badai besar. Hujan es ini adalah curah hujan alami, berbeda dengan sled yang dapat terbentuk dalam bentuk cuaca apapun selama badai petir. Fenomena alam ini biasanya terjadi di musim dingin atau dalam cuaca yang bersuhu dingin. 4. Sun shower. Sun shower merupakan salah satu bentuk presipitasi yang terjadi saat hujan turun, namun matahari sedang bersinar cerah. Fenomena alam ini dapat terjadi ketika angin yang membawa hujan bersama dengan hujan badai berhembus hingga beberapa mil jauhnya, dan hal ini menyebabkan hujan di daerah yang tidak berawan. Klasifikasi presipitasi. 3 tipe hujan yang umum dijumpai di daerah tropis. 1. Hujan konvektif. Tipe hujan ini disebabkan oleh adanya beda panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. 2. Hujan frontal. Tipe hujan yang umumnya disebabkan oleh bergulungnya dua massa udara yang berbeda suhu dan kelembaban. 3. Hujan orografik. Jenis hujan yang umum terjadi di daerah pegunungan yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Bentuk-bentuk presipitasi. Presipitasi memiliki dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Presipitasi vertikal jatuh di atas permukaan bumi dan diukur oleh penakar hujan. Yang kedua, presipitasi horizontal dibentuk di atas permukaan bumi dan tidak dapat diukur oleh penakar hujan.